Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita tidak bahas tentang psikologi male versus female lagi. Ini Jadi? satu seksi ya? Hah? Satu seksi. Segmen. Oh ya, satu segmen. Ah. Satu segmen baru di channel aku. Kita akan bahas tentang life productivity, maksudnya produktivitas kehidupan. Oke. Ya kan? Kalau bahasa apa ya definisi? Oh, tunggu dulu. Sebelumnya ini sama ini dulu ada bintang tamunya hari ini. Udah mau dibahas, baru lupa nih ada bintang tamunya. Hari ini kita bersama Mas Rian Subekti. Oke. Oh enggak, Udah dia kenal. nama kerennya Rian Bekti. Rian Bekti. Sama aja. Sama aja. Beda dikit aja. Ya udah. Yang nonton dia, terus saya ngeliatin Iya. aku juga. Ya kan? Orangnya ini aja Ya, tuh. orang ini aja. Kita nggak punya orang yang bisa diajak collab yang lain, jadi orangnya ini aja. Oke. Lanjut. Mau bahas segmen ini tentang life productivity. Life productivity. Nah, bagaimana hidup kita menjadi lebih produktif? Ya. Menurut Mas Bekti, Mas Bekti atau Mas Rian sih? Rian Sama aja. Ya terserah aja Mas lah. Rian. Ya Oke, terserah. Mas Rian. Nama beken dia, padahal panggil bek. Kayak manggil bebek. Ya. Bebek. Menurut Ya, apa Mas tuh? Rian, produktif itu apa? Produktif. Seseorang yang produktif itu orang yang bagaimana sih sebenarnya? Ini kalau menurut saya orang yang produktif itu pasti orang yang menghasilkan sesuatu lah. Apapun itu bentuknya. Apapun itu. Ya. Contoh, dicontohin dong. Contoh, karena kebetulan aku nge-YouTube, ya berarti aku menghasilkan YouTube apa? Konten. Video, konten, menghasilkan sebuah konten, membuat video, mengedit video, dan akhirnya jadilah sebuah konten yang nantinya diupload ke YouTube. Nah, kan kalau kita cerita tadi Mas Bekti, Mas Rian bilang hasilnya adalah video untuk YouTube. Tapi kan video untuk YouTube kan nggak bisa diselesaikan dalam satu hari kan, dalam satu waktu kan. Oh iya, Ya pasti kan? ada tahapannya. Ya, Berarti betul. tahapan menuju ke sana berarti termasuk kategori produktif. Contoh mikirin kontennya apa? Mikirin kontennya udah dapet nih, kontennya mau buat video tentang ini deh. Kemudian dicatat, apakah itu masuk produktivitas apa enggak sih? Menurutku termasuk. Iya kan? Iya. Karena kita mikir itu kan menghasilkan ide kan. Iya. Nah, itu dari perlu. ide kita tuangkan ke dalam tulisan, kita Iya. catat itu kan hasil kan. Gitu. Berarti ide kita itu adalah produk sebenarnya kan? Iya, betul. Jadi kan bisa aja kita leha-leha tapi produktif. Bisa. Iya, Iya kan? kadang kalau aku pribadi memang ini ya kurang rajin kalau ada ide itu langsung ditulis, jarang. Kadang disimpan dulu di otak, jadi diem tiba-tiba Lupa. Dapat ide gitu. Ya nanti resikonya memang bisa lupa kalau nggak dicatat. Ada aha time-nya ya? Iya, tiba-tiba aja bengong, tapi sebenarnya di otak nih mikir besok bikin apa ya Allah, udah kayak gitu. Betul. Apalagi kalau sekarang ini kan makin Apa? lama makin buntu mau buat konten apa. Ya begitulah, udah dari segi waktu, dari segi apa ya, kuantitas Iya. apa namanya, ide itu sudah berkurang gitu. Tapi sebenarnya kan produktivitas itu dari kebiasaan sebenarnya kan harusnya. Ya enggak? Kalau dari kecil biasanya menghasilkan sesuatu setiap hari, tiba-tiba kita berhenti untuk tidak menghasilkan sesuatu, badan kita jadi aneh kan? betul Gitu kan? Jadi maksudnya produktivitasnya tergantung kebiasaan juga. Jadi teman-teman yang lain harus berusaha membiasakan diri untuk berusaha produktif, ya ya kan? memang betul itu Ya kan? Aku tuh juga baca buku tentang kebiasaan. Kebiasaan itu bisa ditindih. Jadi contoh Mas Rian itu contoh dulu kemarin buat videonya 2 kali seminggu, upload 2 kali seminggu. Tapi dalam anggaplah sebulan terakhir ini cuma berapa video yang terupload di ini. Itu nanti kalau nggak dimulai lagi langsung, maka yang 2 kali seminggu itu bisa hilang. Kebiasaan untuk mengupload video 2 kali seminggu itu bisa hilang. Jadi kebiasaan itu
harus diulangi terus-menerus. Betul, Jadi betul. kalau udah nggak kebiasaan itu nggak dikerjakan, akhirnya dia merasa ada yang kurang, ya kan? Iya, betul itu. Betul memang. Jadi ya memang berapa sebulan terakhir ini agak kurang produktif. Ya, kurang produktif nih, kurang produktif. Bukan kurang produktif, Jadi, produktivitasnya hanya bergeser, Oh, iya, ya iya. kan? Cara- dulu Iya, iya, betul, produktif betul. ke YouTube, ini ada produktivitas di kerjaan yang lain. Oh kan? ya, ada ya. Ya kan pergeseran. Iya, kan? iya, betul, Walaupun betul. tidak Karena sebenarnya. ada kegiatan lain, makanya videonya agak macet ini. Nah, satu lagi yang mau ditanyain. Apa tuh? Kalau produktif kan berarti output. Kalau cerita produktif, output. Ya, output. Apakah input termasuk proses produktivitas, menghasilkan produktivitas? Contoh baca buku. Baca buku kan kita nggak menghasilkan apa-apa. Nah, Oh ya, itu kalau menurutku nih, itu Iya. termasuk produktif karena menghasil gimana ya? Ibaratnya kalau kita membaca, kita kan mendapatkan sesuatu, kita memasukkan sesuatu nih ke memori otak kita. Iya. Jadi ya gitu. Gimana ya ngomongnya ya? ya kan tapi pokoknya- definisi Mas Rian pertama kan harus menghasilkan sesuatu, sedangkan baca itu kan menghasilkan pemikiran baru. Ya, bisa lah, bisa kayaknya seperti itu. Iya. Ya kan? Iya, Menambah informasi dan ujungnya nanti akan menghasilkan informasi atau knowledge yang baru Iya. kan, pengetahuan yang baru. Bisa menghasilkan kosakata baru, Iya. bisa menghasilkan ilmu-ilmu baru. Iya. Soalnya kalau aku pribadi nyari ide harus kadang nonton video lain dulu kan, baru dari situ timbullah ide. Jadi kan dari input dulu, Iya. baru keluar idenya. idenya Ya, kayak gitu. berarti intinya sebenarnya produktivitas itu nggak serta-merta muncul. Betul, Betul, ya kan? betul. Perlu ada input dulu. Iya. Kalau nggak ada inputnya, maka nggak akan keluar yang namanya produktivitas. Iya, betul. Kita mau punya tenaga, tentu kita makan dulu, Ha. baru ada tenaga kita. Nah, jadi perlu adanya input. Nah, yang mau aku bahas tuh input sekarang sebenarnya, bukan gitu. produktivitasnya dulu. Oh, gitu. Oke. Walaupun panjang sih sebenarnya ininya pembukaannya, karena segmen baru. Nah, pernah nggak sih ngerasain baca buku belajar lah, Ya. waktu masih kuliah atau sekolah, Mm-mm. baca buku, rasa-rasanya kita tuh udah paham. Ketika habis baca tuh, udah paham nih. Heeh. Tapi pas ditanya orang, kita nggak tahu apa yang kita baca. Pernah nggak? Pernah. Ya kan? Iya, pernah. Hampir semua orang kayaknya merasa gitu. Iya. Coba, ada pengalaman nggak kayak gitu? Iya, pernah. Kadang baca sekilas nih, kita ngerti yang dimaksud di buku tuh. Cuman ketika ditanya orang itu kayak susah untuk menjelaskannya kembali. Ya. Kayak gitulah. Berarti itu belum paham. Ya seharusnya Def- secara defin- umumnya belum paham itu. Definisi paham atau Oh. mengerti, understand itu adalah ketika kita bisa menjelaskan sesuatu yang kita pahami ke orang lain. Ya betul, memang. Iya. Ya harusnya seperti itu. Kalau kita belum bisa menjelaskan itu, berarti kita belum paham. Terus kok bisa kayak gitu? Ya kan? Nah, itu sebenarnya ada ilusi dalam otak kita. Oh. Nah, namanya Ilusi. adalah saya ada catatannya. Lupa namanya. Illusion of competence. Oh, illusion of competence. Kita berilusi bahwa kita berkompeten, punya kompeten untuk menjelaskan itu. Padahal kita sebenarnya belum paham. Jadi ketika membaca itu Membaca tuh seolah-olah, oh iya paham. Oh iya ya. Oh iya. Tapi setelah habis baca itu, sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Oh. Sering sih aku kayak gitu. Aku Iya, sering. 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 Apalagi aku kan ngajar kan. Kadang-kadang kan baca buku dulu Iya, terus iya, sebelum iya. ini. Tapi pas mau ngejelasin ke orang lain, pas gimana Ya, sih cara harus buka lagi deh. Gimana sih cara ininya? Ya, itu kan menunjukkan bahwa aku kurang paham sebenarnya. Bukan tidak paham ya, Iya, kurang iya, kurang paham. Jadi kita Betul. otak kita nih berilusi. Seakan-akan kita tuh Seakan-akan kita paham, padahal kita nggak paham. Itu namanya illusion of competence. Kita merasa kita kompeten untuk menjelaskan, padahal kita sebenarnya tidak paham. Iya, sering banget Sering itu. kan? Sering banget itu. Iya. Juga aku baru dapat info kayak gitu, ada namanya illusion of competence. Kalau dulu Aneh sih. nganggapnya lupa. Iya, kalau Dulu nganggapnya padahal, aduh apa nih lupa sih. padahal Rupanya- kita berilusi. Oh iya. Otak kita berilusi seolah-olah kita paham.
Nah, makanya banyak orang yang sotoy namanya. Sotoy, tahu kan sotoy? Tahu. Sok tahu gitu. Sok tahu. Orang-orang Akan tahu ya. Orang-orang sok tahu, tapi ketika dia dijelaskan, disuruh jelaskan dia nggak tahu. Nggak tahu. Malah. Itu orang-orang sotoy itu. Nah, orang-orang sotoy. Ya, banyak lah kayak gitu. Oh iya. Aneh kan setelah baca berulang-ulang kali baru aku kadang-kadang bisa paham. Karena otak kita itu mungkin otak-otak seperti kita tidak terlatih untuk menangkap sesuatu hal yang baru dalam sekali pandang Baca. atau sekali baca. Oh. Ya kan? Bisa jadi. Ya kan? Betul. Tapi kita nih sok-sok hebat gitu. Cuma sekali baca, oh paham. Iya loh, aku sering Iya. ngalamin loh, sering Sering, ngalamin. pasti. Baru sadar dia sering ngalamin. Pasti, kita kadang-kadang Iya. sok-sok aja, padahal kita nggak paham apa yang kita ini. Iya, betul. Simple sebenarnya untuk melihat orang paham atau enggak. Dia bisa nggak menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Kadang orang kekeh pula kan, aduh aku nih di otak ada, tapi Iya. di mulut tuh Nggak bisa susah, keluar, nggak bisa padahal dia keluar. nggak tahu. Padahal, ya, dia kayak ngerasa paham, padahal sebetulnya tidak nggak- paham. Dia kurang paham. Kurang paham. Dia kurang paham. Kalau kita sebut dia tidak paham, dia sudah tahu kan. Iya, Tapi karena dia sudah kurang membaca paham. dulu. Sudah membaca dulu. atau Oh dapat iya, informasi. betul. Aneh kan? Aneh. Secara tidak sadar otak kita berilusi. Wah, ilmu baru ini. Ya kan? Memang beruntung kali nonton video ini ya. Kayak, nah, illusion of competence ini bisa dihilangkan secara berangsur. Sebenarnya Caranya? ada latihannya. Oh, ada latihan. Dan latihan ini sebenarnya pernah dikasih tahu oleh temenku dulu waktu aku masih kuliah. Temenku dulu pernah Iya. ngajarin kalau belajar itu gunakanlah seluruh indera. Maksudnya indera penglihatan, indera lisan kita, pendengaran kita. Itu untuk menghilangkan si illusion of competence tadi. Karena kan illusion of competence itu muncul karena kita ketidakpahaman kita. Iya. Nah, makanya kita menggunakan indera kita. Seringkali kita, kamu yang bilang kamu suka nonton. Iya, suka nonton. Ya kan berarti hanya menggunakan indera mata sama indera pendengaran kan. Betul. Itu aja yang digunakan. Tapi kamu nggak menggunakan tangan, Iya. nggak menggunakan lisan. Iya. Jadi informasi itu cuma masuk, tapi nggak bisa keluar. Karena indera mata, indera pendengaran itu hanya untuk input. Iya, itu betul. Aku pernah ngerasain soalnya. Ya kan itu hanya untuk input. Mata Iya, kita iya. input, telinga kita input. Tapi tangan kita tidak bisa menulis apa yang masuk ke dalam mata kita dan telinga kita. Mulut kita tidak bisa mengucapkan apa informasi yang masuk dari mata dan telinga kita. Makanya guruku waktu sekolah dulu pernah bilang juga kalau membaca itu kalau bisa Ditulis. dipakai mulut, jangan mulut. dalam hati. Jangan Iya, dalam hati. betul. Kalau belajar tuh pakai mulut, meskipun pelan kita bacanya gitu. Tapi harus mulut tuh digerakkan biar ya katanya itu membantu kita cepat paham. Katanya sih kayak gitu. Betul ya. Betul itu. Gitu. Walaupun secara tidak langsung Iya, itu iya. akan membantu sebenarnya. Iya betul. Daripada baca dalam hati kan. Baca dalam hati itu Hati itu yang udah tadi keluar luai. tuh. Berilusi lah otak kita sudah paham. Pas ujian suruh aja otak lah ya. Iya. Bisa kan. Betul. Makanya orang yang menghafal tuh baca terus ngulang ya kan. Iya, ngulang. Kalau menghafal ya, menghafal. menghafal. Biar cepat hafal dan ingat. Nah, dia ngulang. tahapannya sebenarnya itu kan tadi secara umumnya kita gunakan semua indera kita. Iya. Tahapannya ketika kita dapat informasi baru baik itu dari mata kita, dari pendengaran kita. Dari mata kan baca, dari telinga juga bisa mendengarkan. Ya. Itu adalah kita coba nulis ulang apa yang kita dapatkan tadi. Ya, betul. Nulis ulang apa yang kita dapatkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, Kan? ya. Itu dengan bahasa kita sendiri. Betul. Ya kan kalau kita punya bahasa kita sendiri berarti kita paham dengan iya. apa yang disampaikan tadi. Tak sampai di situ. Nanti kan kadang-kadang kalau baru-baru latihan kan harus kita cross check betul nggak apa Ya, yang kita tulis ini. Itu harus dicek. Kemudian cari orang lain untuk kita jelasin ke dia. Oh. Kan tadi tangan kan? Ya. Pakai mulut lagi. Kita harus secara verbal ngejelasin ke orang. Makanya aku alhamdulillah dari kecil itu waktu sholat Jumat
kalau balik dari sholat Jumat, mama aku itu selalu nyuruh aku jelasin apa yang diceritain sama si khotbah tadi. Waktu khotbah Jumat itu. Khotbah Jumat itu harus jelasin iya. ke dia. Jadi kan input dapat dengan kita sampaikan lagi. Bagus itu memang kayak gitu. Karena kalau aku sendiri bikin video kan kita bikin skrip ya. Iya. Nah, bikin skrip itu kan di kepala baru kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Iya. Dan nggak mungkin di otak kita ini, maksudnya kata-katanya sama persis di otak tuh pasti agak berbeda gitu. Apalagi nanti setelah kita ringkas, kita sudah semakin paham kita, intinya semakin paham kita, semakin mudah menjelaskannya. Tulisannya pun akan semakin bagus. Bagus ya betul. Nggak bertele-tele, nggak ada pengulangan kata atau kalimat. Nggak ada gitu. Mubazir ya, langsung to the point kayak gitu. Iya, memang betul tuh. Jadi itu tips produktif untuk hari ini bagi teman-teman yang menonton video ini. Jadi jangan buat otak kita selalu berilusi, latihlah otak kita untuk bisa memahami informasi yang masuk dengan cara ya tadi gunakan semua indera, baik ditulis ataupun diomongin. Ini cocok banget nih untuk YouTuber juga, cocok banget nih ilmu ini untuk YouTuber, anak-anak kuliah, ini cocok untuk semua. Apapun kegiatan kita coba diterapin. Mantap. Apalagi anak-anak sekolah sih sebenarnya. Iya. Ya kan? Apalagi zaman pandemi kayak gini kan, sekolah online, kuliah online, cuma dengerin video, liatin dosen ngomong. Iya. Ya kan? Pas ditanya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Itu ilusi, guys. Kalian berilusi bahwa kalian itu paham. Pas belajar, iya Pak, paham. Paham. Pas ditanya, diam. Jangankan waktu online, waktu di kelasnya kayak gitu berilusi juga. Ya kan? Iya betul. Makanya kalau ada dulu guru-guru kita, dosen-dosen kita yang nyuruh kita nyatat banyak-banyak, nyuruh kita nggak boleh copy paste, ya kan? Bahkan dulu waktu aku kuliah udah mulai merekam pakai HP kan, malah dilarang jangan direkam, dicatat ya. Disuruh catat, disuruh omongin, karena itu akan melatih otak kita untuk tidak berilusi bahwa kita paham. Oke. Itu aja apa sih tadi segmen apa tadi namanya? Live productivity. Live productivity untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.